Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada, semoga Anda kita semua dalam keadaan rahayu tan kena owah. Ini buku terbitan Universitas Leiden. Surat Mufti Batavia tersebut tahun 1886 ada di halaman 32 di antara isi suratnya. 1. Laporan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama Thariqah dengan menyebut ajaran mereka salah atau sesat. Antara jasad sahabat Nabi, Amangkurat I dan Utsman bin Yahya. Tulisan terbaru dari KRT Fakih Wirahadiningrat tanggal 17 Februari 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Kita jumpa lagi setelah beberapa hari saya absen membuat konten karena kesibukan tertentu. Dan ya, saya mengikuti termasuk bagaimana Habib Idrus Ramli itu mengatai kita bahwa orang yang tidak mempercayai nasab Habib Ba'alwi itu Islam abal-abal. La abal-abal. Setelah di framing PKI, Wahabi, komunis, yang semuanya itu berbalik kepada mereka. Syiah, ya Syiah ternyata mereka. Sekarang dituding Islam abal-abal. Jadi spirit dari mereka itu adalah mengusir-ngusir orang Islam. Ya, memang dari dulu mereka kan begitu, mengusir-ngusir orang Islam. Bukan seperti spirit Wali Songo yang sibuk memeluk orang-orang untuk masuk Islam. Spirit mereka itu adalah sibuk mengusir-ngusir orang Islam. Sampai dulu itu pernah kan ada, kalau setahu saya ya, Mbah Nun yang bilang, Wali Songo sibuk memasukkan orang-orang menjadi Islam. Hari ini orang-orang sibuk mengusir-ngusir orang yang sudah di dalam Islam keluar Islam. Nah, kira-kira begitu intinya. Dan itu Idrus Ramli itu begitu. Tapi ya biarkanlah, itu ada Mas Maulana, Kak Maulana, saya mending Kak Maulana dan Kiai Hanan dan lain sebagainya, termasuk Gus Jazuli yang merespon. Kembali kepada tulisan ini. Tulisan ini dimulai dari quote Jalaluddin Rumi, yaitu kematian adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Oh ya, BTW, kalau kami itu di framing sebagai Wahabi, mana ada Wahabi itu ngerokok nyepur kayak kami itu, mana ada. Orang kami itu nyepur kok. Habib-habib itu tuh yang nggak ngerokok itu harus dicurigai, itu Wahabi itu. Yang mengharamkan rokok itu Habib, coba dilihat aja. Habib-habib itu kan ada yang begitu dan mungkin mayoritas begitu. Kembali pada tulisan ya. Kemuliaan manusia dan utuhnya jasad. Ada 10 golongan manusia yang jasadnya akan dijaga oleh Allah, utuh dan berbau harum hingga hari kiamat tiba. Mereka adalah golongan manusia yang ditampakkan kemuliaannya pasca kematiannya. Sebagai bukti Allah mencintainya karena tentu saja mereka adalah segolongan yang mencintainya pula. Sesuai amal dan perbuatan. Link tersemat dari Kalam Sindo News, jasad guru ngaji viral. Disinilah Allah menampakkan kebesarannya. Walaupun jasad manusia disusun dari materi organik yang lazimnya mudah mengalami pembusukan dan pelapukan, apalagi banyak sekali organisme di dalam tanah yang dapat mempercepat hancurnya jasad tersebut. Dan kasus ini banyak terjadi secara empiris dan faktual, sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari sahabat Nabi yang meninggal 14 abad silam hingga guru ngaji kampung yang dikenal ikhlas dalam berjuang di abad sekarang. Subbab jasad Mufti Belanda Utsman bin Yahya, Antek, Belanda. Lalu apa yang terjadi pada jasad Mufti Antek Belanda Utsman bin Yahya yang tiap bulan mendapat gaji 100 gulden dan bintang jasa dari Ratu Belanda yang memberi fatwa sesat pada pengikut Thariqah dan mengharamkan memberontak pada penjajah kafir harbi Belanda? Tanda tanya. Tidak percaya?
Tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Silakan dibaca kitab beliau Manhajul Istiqomah dan sudah banyak yang mengulasnya. Link tersemat dari YouTube. Atau silakan dibaca surat penuh kehinaan dengan menjilat dari beliau kemajikannya Sunuk Horgronje yang merupakan bawahan dari Vandenberg, dalam kurung keduanya ras Yahudi Belanda, konseptor penghancuran umat Islam di Nusantara. Link tersemat dari Socrates.Leiden University. Ini buku terbitan Universitas Leiden. Surat Mufti Batavia tersebut tahun 1886 ada di halaman 32. Di antara isi suratnya, 1. Laporan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama Thariqah dengan menyebut ajaran mereka salah atau sesat. Jadi ada tulisan sedang melemahkan ulama Thariqah. Yang kedua, menyarankan Sunuk Horgronje agar menggunakan cara ini untuk melemahkan dalam kurung perlawanan kaum sufi di semua negara jajahan Belanda. Jadi Utsman bin Yahya itu menyarankan Sunuk Horgronje strategi ini untuk diimplementasikan di seluruh jajahan Belanda. 3. Meminta Sunuk Horgronje agar menyebut-nyebut nama Utsman bin Yahya di hadapan para petinggi kerajaan Belanda, dalam kurung sebagai pencetus ide ini. Bagus sekali ya Utsman bin Yahya. 4. Mengeluhkan bahwa dirinya dimusuhi oleh kiai-kiai Thariqah Banten, dan kalau bukan karena perlindungan Belanda, niscaya dia tidak bisa tinggal di Batavia, dalam kurung upaya mengadu domba yang berujung dibantainya ratusan kiai Thariqah dan ribuan rakyat, petani serta santri Banten dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Kutipan, sebuah surat dari kertas yang ringan namun dampaknya sangat berat karena memikul dosa dari terbantainya para pejuang bangsa. Tintanya berwarna hitam namun berakhir tragis dengan tumpahnya darah ribuan rakyat yang berwarna merah dan akhirnya memutih pudar dalam sejarah karena kehinaan sebuah fatwa. Kembali kepada pembongkaran makamnya si mufti penjajah yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Ali Sadikin. Dalam upaya pembangunan proyek pemerintah di daerah Tanah Abang Jakarta, dan tentu saja tidak ada perlawanan pada waktu itu karena mereka belum berani glorifikasi nasab Nabi seperti zaman sekarang. Andai dilakukan kini, mungkin demo berjilid-jilid dan segala fatwa penuh caci maki sudah meluncur kepada sang gubernur atau bahkan presiden. Tapi ingat, itu di zaman Orba. Tentu saja berbeda suasananya dengan zaman sekarang yang semuanya boleh teriak walau kadang tanpa norma. Dan hasilnya, tanda tanya, jangankan kain kafannya, tulang belulangnya saja lenyap tak tersisa. Sampai digali 6 meter pun tetap nihil, seakan hancur lumat dimakan bumi. Link tersemat dari Islamic Center, sahabat Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya. Jadi, silakan dilihat sendiri dan ambil kesimpulannya dengan bijak. Sebenarnya kasus seperti ini banyak terjadi pada jasad klan Habib Ba'alwi, di mana setelah digali makamnya ternyata jasadnya hancur tak tersisa. Entah memang mengalami kehancuran beneran atau justru itu ternyata makam palsu. Jawabannya wallahu a'lam. Link tersemat dari kompasiana.com. Makam Habib dibongkar ternyata kosong. Sebab jasad sahabat Nabi. Dalam konteks agama, manusia paling mulia jelas para nabi dan rasul. Setelahnya adalah keluarga dan para sahabat-sahabat seperjuangannya. Bila mereka memang golongan manusia mulia, lalu bagaimana kondisi jasadnya sesuai riwayat yang ada? Pada jasad Sayyidina Umar radhiyallahu an yang dimakamkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam terkonfirmasi utuh dan masih bugar. Wajarlah beliau adalah mertua sekaligus khalifah kedua pasca Nabi. Link tersemat dari islampost.com. Demikian juga kondisi sahabat yang syahid dalam perang Uhud di masa silam. Link tersemat ilmuislam.id. Pada tragedi Arab Spring di Syria dan Irak dengan teroris ISIS-nya, di mana organisasi ini adalah proksi Zionis, terbukti tidak pernah deklarasi perang dengan Israel untuk bela Palestina, malah memusuhi sesama saudara Islamnya dan juga membantai orang Arab yang beragama Kristen. Dalam kurung, Anda bisa mendapatkan banyak jejak di digital betapa warga Yahudi Israel juga sangat rasis kepada Nasrani Palestina. Pemimpinnya pun yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi disinyalir adalah Yahudi Samaritan bernama Simon Elliot. Dia mengaku keturunan Nabi bermaga Al-Husaini dari kabilah Baghdad. Dan perbuatan memalsukan nasab Nabi ini juga dilakukan oleh kaum Yahudi Hazari selama berabad-abad. Bagi mereka untuk menguasai segalanya, maka halal melakukan segalanya. Kasus serupa terjadi pada dinasti Fatimiyah Mesir yang menipu umat Islam hampir 3 abad lamanya. Dinasti ini berkuasa dari tahun 909 hingga 1171 Masehi.
Atas dasar klaim keturunan Nabi melalui jalur Ismail bin Ja'far Shodiq keturunan Fatimah dan Ali, tidak saja mereka membantai umat Islam yang tidak sependapat, termasuk mendukung gerakan Karamitah, yang mana membantai ribuan jamaah haji, mencongkel Hajar Aswad dan menjarah kota suci Makkah pada tahun 930 Masehi. Dinasti ini juga membantai umat Nasrani dan Yahudi itu sendiri. Tentu saja Yahudi yang Abrahami, yang sekarang pun di negara Israel mendapat perlakuan rasis dari Yahudi Ashkenazi keturunan ras Hazar. Link tersemat dari cnnindonesia.com. Siapa Yahudi Ashkenazi yang disebut pencetus ide Zionis negara Israel? Sejak zaman Salahuddin al-Ayyubi, tiga agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam hidup damai di tanah Palestina. Namun, sejak berdirinya negara Israel, hancurlah harmoni yang berlangsung selama 8,5 abad tersebut. Link tersemat dari cnnindonesia.com. Kemurahan hati Sultan Salahuddin saat taklukan Yerusalem. Dalam tragedi pembantaian dan penjarahan ISIS, selain membunuhi para ulama hingga rakyat yang tidak berdosa, mereka memperlakukan wanita sebagai budak seks, hingga ada pasar jual beli budak wanita. Hanya manusia rasis yang bisa memperlakukan manusia lainnya direndahkan seperti hewan dan hanya jadi objek pemuasan nafsunya belaka. Dan ini terjadi juga di zaman sekarang, manakala kaum Habib Alwi gemar berburu perempuan pribumi ke pelosok-pelosok untuk dijadikan istri simpanannya. Ini juga disinggung, dibahas oleh Guru Gembulia di salah satu vlognya. Yang ketika bosan atau ketahuan istri sahnya akan, tanda kutip, dilemparkan tanpa belas kasihan. Sementara perempuan mereka dalam kurung para Habibah diharamkan dinikahi oleh selain ras mereka, dengan dalih tidak sepadan dan menodai darah Nabi yang mengalir pada mereka. Suatu kejahatan kemanusiaan yang dibungkus dengan agama, dan kejahatan atas nama agama adalah kejahatan yang sempurna, demikian kata Ibnu Rushd. Karena merasa bertindak mulia padahal dalam kebiadaban. Sesungguhnya mereka tidak sedang menyembah Sang Maha Kasih dan Penyayang, melainkan sedang menyembah iblis dan nafsunya belaka. ISIS juga melakukan pengeboman ke masjid-masjid tua dan legendaris. Tak ketinggalan makam-makam orang mulia juga dijarah, dirusak dan bahkan dibongkar olehnya, dengan alasan sumber kesirikan dalam tradisi ziarah kubur. Padahal Nabi juga melakukan ziarah kubur untuk menghormati, mengenang, mendoakan dan memuliakan sang ahli kubur, bukan untuk menyembahnya. Tercatat dua sahabat Nabi dibongkar, yaitu Ammar bin Yasir dan Hujr bin Adi. Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yang secara mutawatir adalah ahli surga berdasarkan hadis Nabi, karena beliau juga bagian dari as-sabiqunal awwalun. Bahkan sabda Nabi sebagai pembeda antara kaum mukmin dan pemberontak yang menggiring umat ke neraka. Beliau wafat di pihak Sayyidina Ali dalam perang Siffin di usia renta. Makamnya di Raqqa, Suriah. Masjidnya dibom dan jasadnya dibongkar. Konon jasadnya utuh dan segar, bahkan kain kafannya juga utuh. Namun nasib jasadnya belum diketahui keberadaannya. Yang jelas dibawa kabur oleh para teroris tersebut. Link tersemat YouTube. Demikian pula sahabat Hujr bin Adi, beliau gugur di pihak Sayyidina Ali karena menolak perintah penguasa untuk melaknat imamnya, yaitu Ali radhiyallahu an, yang di zaman itu sudah tiada. Link tersemat dari nu.org.id. Makamnya dibongkar pada tanggal 2 Mei 2013 di Rif, Damaskus, dan sempat diabadikan dalam keadaan masih utuh. Bahkan ada darah segar yang mengalir dari jasadnya karena perlakuan kasar ketika membongkar makam tersebut. Alhamdulillah, jasad tersebut sudah berhasil diamankan dan dimakamkan pada tempat yang dirahasiakan oleh pemerintah Suriah. Link YouTube tersemat. Selain jasadnya, para sahabat Nabi tersebut juga ada kisah ketika banjir melanda Uhud dan banyak jasad yang tersingkap karena kondisi tanah yang tergerus banjir. Di peristiwa tersebut, jasad-jasad ditemukan dalam kondisi utuh dan akhirnya dimakamkan kembali. Sayangnya, pemerintah Saudi yang menganut Wahabisme tidak mau mengekspos hal ini dengan baik. Tentu saja karena mereka lah pelaku penghancuran makam-makam pembesar Islam di masa silam. Bahkan hampir makam Nabi pun dihancurkan. Andai para ulama sedunia yang dimotori oleh ulama Nusantara tidak secara tegas mengirim duta dalam komite Hijaz untuk memprotesnya, dan pada peristiwa itu tidak ada jejak klan Habaib Ba'alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi ikut di dalam gerakan protes tersebut. Jadi kan klan Habib Ba'alwi itu kan mengaku cucu Nabi, tapi sangatlah mengherankan mereka tidak tergerak untuk ikut memperjuangkan makam Nabi. Sesuatu yang kontradiktif. Coba dicari apakah nama mereka masuk dalam komite Hijaz tersebut. Tentu saja mereka lebih nyaman duduk manis di pangkuan Ratu Belanda yang secara aliansi adalah sekutu Inggris Raya penyokong Bani Saud.
Wajarlah, karena bagi mereka gulden dan jabatan mufti atau kapitan Belanda lebih gurih daripada menempuh resiko terlantar di negeri orang. Di era kekinian, jasad utuh bisa didapatkan berita dan dokumentasinya dengan mudah, baik dari sekelas Ustadz kampung hingga Mbah Kiai Maimun Zubair atau Sayyid Maliki Al-Idrisi Al-Hasani, ulama kelas dunia di Makkah. Menarik kita tunggu klan Ba'alwi membongkar makam datuknya dan masih utuh jasadnya. Andai ada, mari kita saksikan kehebohan tarian Yahudi Javan akan semarak di majelis-majelis mereka, yaitu majelis penyebar doktrin sesat sebagai cucu Nabi dan glorifikasi datuk mereka yang sakti mandraguna Mi'raj 70 kali melebihi Nabi. Semoga ada tanda seru 3 kali. Lanjut di bagian 2, Amangkurat 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. KRT Fakih Wirahadiningrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.